ke Malahayati atau yang masyhur terkenal sebagai Laksamana Malahayati. Laksamana itu adalah perwira angkatan laut. Beliau lahir di abad ke-16. Ayahnya juga seorang laksamana dan ibunya wafat ketika dia masih kecil ya. Laksamana Malahayati itu tumbuh di lingkungan istana dan juga dia dibesarkan dalam lingkungan pesantren. Keren banget kan sih. Jadi dia tuh banyak gurunya. Di pesantren itu dia belajar berbagai macam hal ilmu keagamaan. Jadi dia belajar fikih, dia belajar akhlak, dia belajar akidah. Terus dia juga belajar bahasa Arab. Dan bukan cuma bahasa Arab, dia belajar bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Pokoknya paket lengkap aja dia dapatnya. Selain itu dia sering banget dibawa ke lautan sama ayahnya ketika ayahnya memang ada tugas gitu. Jadi memang dia tuh jatuh cinta banget sama laut. Like she's the real Moana gitu ya. Mungkin dia ini adalah Moana versi asli ya kalau kita ngelihat ya si Laksamana Malahayati ini. Dan dia juga sering banget melihat peperangan-peperangan yang dilakukan di lautan. Nah disinilah dia itu bertekad sampai akhirnya dia masuk ke Akademi Militer Angkatan Laut di Kerajaan Aceh pada saat itu. Nama akademinya adalah Baitul Maqdis. Keren banget sih emang. Nah pada saat itu waktu Portugis itu baru masuk. Dan Portugis itu ngacak-ngacak lah ibarat wilayah perairan dan banyak kapal-kapal dagang yang berisi rempah-rempah itu dirampasin sama Portugis. Nah termasuk pada satu pertempuran ayahnya Malahayati itu meninggal, gugur beliau di pertempuran itu. Nah disitulah lumayan ya Malahayati yang saat itu masih remaja dia lumayan terpukul, dia lumayan sedih gitu sampai akhirnya dia berpikir aku pengen banget ngelanjutin ayahku. Tapi aku perempuan gimana? Dia mengadu kepada seorang ulama yang juga gurunya. Nah hebatnya seorang ulama ini dia bilang gini, perempuan dan laki-laki itu di mata Allah sama saja, sama-sama memiliki tugas di muka bumi ini menjadi seorang khalifah. Nah disitulah motivasinya akhirnya tumbuh dan dia melanjutkan perjuangan ayahnya di akademi militer itu. Tapi pokoknya keren banget lah sampai akhirnya one day ketika memang usianya sudah beranjak dewasa, dia itu akhirnya menikah dengan salah seorang perwira terbaik Angkatan Laut Kerajaan Aceh pada saat itu juga. Ya pokoknya ini couple ini udah keren banget lah ya sama-sama hero di laut gitu sampai akhirnya ditugaskan oleh Kerajaan Aceh untuk bertugas di satu tempat bersama. Nah cuman one day ada sebuah situasi yang menurut aku ini sangat inspiring sekali dari sosok seorang Malahayati. Jadi one day ketika memang bertugas di sebuah pangkalan, Malahayati dan suaminya itu menemukan ada kapal dagang yang kecil itu terapung. Terus mereka bilang habis diserang sama Portugis dan barang-barangnya itu diambilin rempah-rempahnya itu. Itu tuh kan keren banget ya. Jadi pada saat itu Malahayati menemukan sebuah kapal dagang yang terapung di dekat perairan tempat dia bertugas. Nah di situ tuh ada awak kapal itu cerita bahwa kapal mereka baru saja dirampok oleh Portugis, rempah-rempahnya diambil. Kapal itu kebetulan dari Banten ya. Karena memang kerajaan Aceh pada saat itu dekat banget sama kerajaan Banten. Mungkin karena sama-sama kerajaan Islam. Nah pada saat itu akhirnya Malahayati dan suaminya itu memutuskan untuk berperang di laut bersama dengan beberapa kapal Portugis yang akhirnya mereka ketemu tuh, duel lah di situ. Yang terjadi ketika memang menyusun strategi di Geladak, suaminya Malahayati itu kena meriam dan gugur pada saat itu juga. Nah di sini nih momennya banget yang menurut aku tuh gila, masya Allah keren banget sih kok perempuan bisa kayak gini. Jadi begitu suaminya itu gugur, coba kalau perempuan suaminya gugur depan mata apa sih yang kerasa, apa sih ya ampun nangis, udah nggak bisa ngapa-ngapain, shock dan sebagainya. Tapi Malahayati enggak, look what's happened, dia mengatakan kepada krunya yang ada di situ untuk tidak dulu memberitakan gugurnya suaminya pada saat itu, dan dia langsung mengambil baju perang suaminya dan melanjutkan memimpin perang pada saat itu juga dan menaklukkan 6 kapal Portugis yang ada. Dari 6 kapal Portugis yang saat itu mereka lawan, itu ada 3 berhasil ditenggelamkan dan itu dipimpin oleh Malahayati. 2 kapal ditangkap dan 1 kapal berhasil meloloskan diri. Menurut aku ini even dalam kondisi yang begitu down, dia bisa melakukan sebuah pencapaian yang luar biasa. Berarti kan ini mentalnya tuh teruji banget, keren banget.
Sampai akhirnya dari peristiwa itu Malahayati mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Banten dan juga dari Kerajaan Aceh. Karena memang teruji ya. Episode selanjutnya yang menurut aku nggak kalah kerennya dari Malahayati itu adalah karena dia ditinggal gugur oleh suaminya, dia berinisiatif membangun sebuah perkumpulan yang isinya itu adalah janda-janda yang ditinggal gugur suaminya ketika melawan penjajah yang dinamakan dengan Inong Bale. Nah, ini kenapa bikin aku speechless? Karena Malahayati itu memimpin pasukan yang isinya tuh perempuan semua yang memiliki kapal 100 buah kapal itu dibawa ke kepemimpinan Malahayati dan 2000 armada dan semuanya itu perempuan. Gila gak sih? Keren banget. Maksudnya ini perempuan loh gitu, ini perempuan bisa banget gitu melakukan sebuah gebrakan yang semacam itu, dan mereka ini adalah armada angkatan laut yang sangat disegani oleh penjajah. Perempuan disegani dan bisa melakukan pencapaian-pencapaian besar. Bahkan ada kisah di mana Malahayati itu menumbangkan salah satu pimpinan dari penjajah itu dengan duel 1 lawan 1 dan dia menang. Nah, makanya hal yang memang aku garis bawahin di sini, kita perempuan Indonesia itu punya warisan mentalitas yang begitu kuat gitu. Nggak tahu kenapa memang akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali konten berseliweran tentang bagaimana seorang perempuan itu memang hidupnya itu penuh dengan keluhan, bagaimana dia harus bertahan. Intinya mah lebih banyak kondisi di mana kita itu diberikan kondisi memang yang sulit gitu. Sehingga wajar kan kalau kita ngeluh yang banyak, tapi kalau aku ngelihat dari mereka, perempuan-perempuan Indonesia yang hebat itu mereka nggak kayak gitu. Mereka langsung think what to do, aku harus berbuat apa, aku bisa apa. Nah, itu kan berarti apa ya, ada semangat di mana aku bukan hanya mementingkan diriku sendiri gitu, aku harus berbuat sesuatu gitu untuk diriku, untuk lingkunganku. Nah, itu sih yang keren banget. Nah, makanya kita perempuan Indonesia kayaknya perlahan harus banyak banget belajar dari mereka, sehingga insight yang masuk ke kita itu adalah insight seorang pejuang, insight seorang perempuan yang tangguh, insight seorang perempuan yang punya berbagai macam gagasan untuk perbaikan. Jangan lupa save, share, dan like kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.